Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alda Yurianti dengan NIM G501244034. Saya dari kelas B. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai contoh soal atau soal tugas yang diberikan pekan lalu mengenai mata kuliah teori peluang. Maka, dapat disimpulkan bahwa peluang penumpang yang menunggu bus kurang dari 8 menit sekitar 50% atau sekitar 50 orang yang akan menunggu bus kurang dari 8 menit sebelum bus tiba. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2, di mana tinggi badan mahasiswa di suatu universitas berdistribusi normal dengan rata-rata 165 cm dengan simpangan baku B cm. A. Berapa peluang seorang mahasiswa memiliki tinggi lebih dari 175 cm? Kita jawab, diketahui tinggi badan mahasiswa normal mu sama dengan 165 cm. Sigma sama dengan 12 cm. Penyelesaian, P lebih besar dari 175, di mana Z sama dengan X kurang mu per sigma. Sama dengan nilai X sudah kita ketahui, yaitu 175 dikurang mu sama dengan 165 per sigma 12. 12 ini adalah nilai B yang dimana telah kita dapatkan dari proses pencarian nilai B dari akhiran NIM saya tadi. Kemudian 175 dikurang 165 sama dengan 10 dibahagi 12 sama dengan 0,833. Kita telah mendapatkan nilai Z-nya. Kemudian kita akan mencari P-nya, di mana P, X lebih besar dari 175 sama dengan P, Z lebih besar dari 0,833. Kita sudah mendapatkan nilai Z sebelumnya, yaitu 0,833. Jadi kita sisa memasukkannya saja di rumus ini. Jadi PZ lebih besar dari 0,833 itu sama dengan 0,833 dikurang PZ lebih kecil dari 0,833, yaitu PZ lebih kecil dari 0,833 sama dengan 0,7967. Kenapa kita bisa mendapatkan nilai PZ lebih kecil dari 0,833 ini adalah 0,7967? Itu adalah karena kita melihat nilai pada tabel Z, nilai 0,833 itu adalah 0,7967. Berikut cara untuk melihat nilai pada tabel Z. Jadi di sini kita sudah memiliki tabel Z distribusi normal. Pada penjelasan saya sebelumnya bahwa kita mendapatkan nilai PZ lebih kecil dari 0,833 itu sama dengan 0,7967 yang dimana kita peroleh dari tabel Z. Cara melihat nilai pada tabel Z yaitu kan kita memiliki data 0,833. Di sini 0,8, di sini 0,03. Jadi kita temukan di tengah, maka kita akan mendapatkan hasil 0,7967 sesuai dengan yang sudah saya simpan di penjelasan. Nah, setelah kita dapat melihat cara menentukan nilai pada tabel Z, kita lanjut pada PX lebih besar dari 175, yaitu sama dengan 0,833 dari nilai Z dan dikurang 0,7967 dari nilai P yang sudah kita dapatkan dari tabel Z sebelumnya, itu sama dengan 0,0363 atau setara dengan 3,63%. Selanjutnya kita masuk pada B, di mana B, berapa peluang tinggi mahasiswa berada antara 16A cm dan 17A cm. Jadi di sini B sama dengan 164 lebih kecil dari X lebih kecil dari 174. Kenapa kita menggunakan interval 164 lebih kecil dari X lebih kecil dari 174? Karena soal meminta tinggi berada antara 16A dan 17A. Jadi tadi pada awal kita sudah menentukan nilai A yaitu 4 yang dihasilkan dari akhiran NIM saya. Jadi di sini P 164 lebih kecil dari X lebih kecil dari 174 yaitu dari hasil akhir NIM saya. Kemudian Z untuk 164 cm. Z1 sama dengan 164 dikurang 165 yaitu nilai rata-rata tingginya dibahagi 12 sama dengan min 1 per 12. 12 ini dari nilai B-nya sama dengan 0,0 min 0,0833. Kita sudah mendapatkan nilai Z1-nya, kemudian kita akan mencari nilai P-nya, di mana Z lebih kecil dari min 0,0833 itu sama dengan 0,4641.
641 kita dapatkan dari tabel Z, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada Z untuk 174 cm, di mana Z2 sama dengan 174 dikurang 165, di mana 165 adalah dari rata-rata tinggi dibagi 12 nilai dari B sama dengan 9/12 sama dengan 0,75. Kemudian kita mencari nilai P-nya, di mana Z lebih kecil dari 0,75 sama dengan 0,7734. Ini juga kita dapatkan dari tabel Z. Maka P 164 lebih kecil dari X lebih kecil dari 174 itu sama dengan 0,7734 dikurang 0,4641, yaitu nilai dari P yang untuk Z 174 cm dan dikurang untuk Z dari nilai P dari Z untuk 164 cm itu sama dengan 0,3093 atau setara dengan 30,93%. Jadi, peluang mahasiswa memiliki tinggi lebih dari 175 cm hanya sekitar 3,63% atau 4 orang saja yang tingginya melebihi 175 cm. Sedangkan peluang tinggi mahasiswa berada antara 164 dan 174 cm sekitar 30,93%, yang artinya sekitar 71 orang berada di rentang tersebut. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 3, di mana masa pakai baterai laptop mengikuti distribusi Weibull dengan parameter bentuk beta sama dengan 1,5 dan skala alfa sama dengan 4+1 dalam tahun. Di mana A, berapa rata-rata masa pakai baterai? Jawab, diketahui A sama dengan 4, A ini adalah nilai yang sudah kita tentukan di awal, alfa sama dengan A tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5, alfa sudah dari soal, kemudian beta 1 sama dengan 1,5. Kemudian fungsi keandalannya sama dengan R dalam kurung T sama dengan E pangkat min T per alfa kali beta. Ditanya rata-rata masa pakai baterai sama ditanya rata-rata masa pakai baterai, rumus min Weibull sama dengan epsilon R sama dengan alfa gamma 1 tambah 1 per beta, dimana sama dengan 1 ditambah 1 per beta sama dengan 1 tambah 1 per 1,5. 1,5 berasal dari beta yang sudah ditentukan di soal. Kemudian sama dengan 1 ditambah 0,667, ini hasil dari bahagi 1 per 1,5. Kemudian sama dengan 1,6667, di mana gamma sama dengan gamma dikali 1,667 itu sama dengan 0,9027. Kenapa gamma 1,6667 sama dengan 0,9027? Karena kita melihat pada tabel di gamma. Kemudian epsilon R sama dengan 5 dikali 0,9027 sama dengan 4,5135 tahun. Jadi rata-rata masa pakai baterai adalah 4,5135 tahun. Tadi nilai 5 ini dari alfanya yang kita dapat 4 tambah 1 sama dengan 5. Baik, kita lanjut ke bagian B. Jika fungsi keandalan R dalam kurung T sama dengan E pangkat min T per alfa pangkat beta, hitung probabilitas baterai bertahan lebih dari 3 tahun. Diketahui fungsi keandalan sama dengan R kali T sama dengan E pangkat min T per alfa pangkat beta. Ditanya, hitung probabilitas baterai bertahan lebih dari 3 tahun. Penyelesaiannya R dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena di sini T itu sama dengan 3 tahun. Sama dengan E pangkat min 3 per 5 dikali 1,5. Di sini 3 itu nilai T, 5 nilai alfa, dan 1,5 nilai dari beta. Kemudian P, T lebih besar dari 3 sama dengan E pangkat min 0,6 pangkat 1,5. Itu hasilnya sama dengan E pangkat min 0,464758. Jadi R kali 3-nya sama dengan 0,62829 atau setara dengan 62,83%. Jadi probabilitas baterai bertahan lebih dari 3 tahun yaitu sekitar 62,83%. Artinya lebih dari 10 baterai diperkirakan masih bekerja pada usia 3 tahun.
Oke, kita lanjut pada soal nomor 4. Suatu variabel acak X mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas V sama dengan B. Hitung rata-rata dan simpangan baku distribusi tersebut. Kita jawab, diketahui V sama dengan 12 karena nilai B pada sebelumnya itu adalah 12. Penyelesaian A. Rata-rata sama dengan X bar sama dengan V sama dengan 12. B. Simpangan baku sama dengan sigma sama dengan akar dari 2V sama dengan 2 dikali 12, nilai dari V. Itu sama dengan akar 24. 2 kali 12 sama dengan 24. Jadi, akar dari 24 itu sama dengan 4,8989. Jadi, simpangan bakunya sebesar 4,8989 yang menunjukkan sejauh mana nilai-nilai dalam distribusinya menyebar dari nilai rata-ratanya, yaitu 12. Kemudian pada soal nomor 5, suatu sistem memuat sejenis komponen yang mempunyai daya tahan per tahun dinyatakan oleh peubah acak T yang berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rata-rata sampai gagal beta sama dengan A tambah 1 bila sebanyak 3 komponen tersebut dipasangkan dalam sistem yang berlainan. Berapa probabilitas bahwa paling sedikit 2 masih akan berfungsi pada akhir tahun ke-9? Hitung EX-nya. Diketahui, setiap waktu punya waktu hingga gagal T, di mana beta sama dengan A tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5, nilai A pada awal itu sama dengan 4, kemudian ditambah 1, hasilnya 5, nilai lambda yaitu 1/5 sama dengan 0,2, dan kita memiliki 3 komponen sesuai pada soal. Ditanya, A. Probabilitas bahwa paling sedikit 2 masih berfungsi pada akhir tahun ke-9. B. EX atau ekspresi banyaknya komponen masih berfungsi pada akhir tahun ke-9. Penyelesaian. A. Probabilitas satu komponen bertahan sampai T sama dengan 9. B. P kecil sama dengan P besar. T lebih besar dari 9 sama dengan E pangkat T per beta sama dengan E pangkat min 9/5 sama dengan E pangkat min 1,8. Nilai min 9 ini didapatkan dari soal ke-9 dan betanya sama dengan 5. Kemudian P sama dengan E pangkat 1,8. P sama dengan 0,1652 setara dengan 16,52%. Kemudian kita cari peluang komponen yang rusak, di mana Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 kurang 0,1652 sama dengan 0,8347. Nah, karena ada 3 komponen independen, kita pakai X binomial 3, P, di mana P, X lebih besar dari sama dengan 2, P, X lebih besar dari 2 sama dengan PX sama dengan 2, ditambah PX sama dengan 3, di mana PX sama dengan 2 itu sama dengan 3, 2, P pangkat 2 Q, sama dengan 3 kali 0,1652 pangkat 2, ini adalah nilai P yang kita dapat sebelumnya, yaitu 0,1652. Kemudian yang 0 dikali 0,8347 adalah nilai dari Q, peluang komponen rusak, dan sama dengan 3 kali 0,0273 kali 0,8347 sama dengan 3 kali 0,0228, itu sama dengan 0,0684. Selanjutnya kita akan mencari nilai PX sama dengan 3 sama dengan P pangkat 3, di mana nilai P itu sudah kita dapatkan tadi, yaitu 0,1652 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 0,0045. Jadi total peluang PX lebih besar dari sama dengan 2 itu sama dengan 0,0684 ditambah 0,0045 sama dengan 0,0729 atau setara dengan 7,29%. Jadi peluang paling sedikit 2 komponen hidup sama dengan 0,0729 atau 7,29%. Yang B, ekspektasi banyaknya komponen yang masih berfungsi. EX sama dengan NP sama dengan 3P sama dengan 3 dikali 0,1652, nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, sama dengan 0,4958 atau setara dengan 49,58%. Jadi, ekspektasi banyaknya komponen yang masih berfungsi itu sekitar 49,58%.